إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan dan khatib mengajak hendaknya kita selalu memperhatikan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan hendaknya kita terus berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam, iman dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua hadirin Allah muliakan, yakin dan tahu bahwa dengan dasar iman dan takwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada hambanya. Allah akan selamatkan hambanya dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hambanya ke surga yang penuh dengan keimanan. Kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi jalan hidup hambanya di atas muka bumi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencurahkan keberkahan kita semua kepada kita semua dari langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di atas dunia yang fana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji. Allah kabarkan dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur nabtali,
yang kami hendak uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Karena dengan itu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, Allah pun Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 bahwa ujian itu dari dua sisi. Dari keburukan, kesusahan, juga dari kesenangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian semua dengan syarr, dengan keburukan, dan dengan kebaikan sebagai ujian. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Dalam ayat yang mulia ini hadirnya Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita semua bahwa ujian itu dari dua sisi. Dari asyarr, dari kesusahan, dari keburukan, sakit, kesempitan, kemiskinan, dan semua hal yang jelek. Di sisi yang lain Allah juga menguji kita, menguji manusia dari kebaikan, dengan kesehatan, dengan kemudahan, dengan kekayaan, serba mudah. Ini pun ujian. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita mengira bahwa ujian itu hanya dengan kesusahan. Kalau susah ini ujian, kalau sakit ini ujian, kalau miskin ini ujian, kalau sempit ini ujian. Sesungguhnya ujian itu Allah uji selain dengan kesempitan, dengan kelapangan, selain dengan kemiskinan, dengan kekayaan, selain dengan kesusahan, dengan kemudahan, dan seterusnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Itu semua sebagai ujian. Siapakah yang lulus menghadapi ujian ini, yang mampu eksis dalam segala kondisi, baik itu susah ataupun senang, miskin ataupun kaya, baginya sama saja. Ternyata dia adalah seorang yang beriman. Sehingga Rasulullah SAW kagum dengan orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Suhaib radhiyallahu anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkaranya orang yang beriman itu. Semua perkaranya baik baginya, dan itu tidak dimiliki kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa dengan musibah, maka dia pun bersabar, dan itu pun baik baginya. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita semua bahwa yang selamat, yang eksis menghadapi ujian adalah orang yang disifati dengan sifat iman. Iman yang betul-betul menghunjam di hatinya, bukan hanya sekedar lisan, tetapi betul-betul
ada di hatinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an kelompok orang-orang yang tidak sukses, orang-orang yang celaka ketika menghadapi ujian, dan ada orang-orang yang sukses menghadapi ujian. Kita lihat Qarun. Qarun adalah orang yang paling kaya, tetapi dia tidak sukses menghadapi ujian. Ketika Allah kasih harta benda, dia kira itu bukan ujian. Dia kira itu adalah kenikmatan yang bukan ujian. Dan dia sombong, berbangga-bangga di hadapan manusia, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata dalam surat Al-Qasas ayat 78, Allah abadikan perkataannya sebagai pelajaran untuk kita semua. Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta ini aku diberikan karena pengetahuanku, ilmuku. Dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa harta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-81 Allah berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh." Maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya, beserta istananya dan hartanya, yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kunci-kuncinya itu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kuncinya saja tidak sanggup atau berat dipikul oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Allah kabarkan fa khasafna bihi wa bidalihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya, beserta istananya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka sama sekali tidak ada satu golongan pun yang sanggup menolong Qarun, yang sanggup menolong, membela Qarun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin. Dan Qarun bukanlah termasuk orang yang sanggup membela dirinya sendiri. Surat Al-Qasas ayat 81. Allah binasakan Qarun karena Qarun tidak berhasil menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, seorang nabi yang besar, sekaligus raja dan orang atau nabi yang memiliki kekayaan yang begitu besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kerajaan, kekayaan, Nabi Sulaiman berkata dalam surat An-Naml ayat yang 40, ketika dengan izin Allah sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam, dan dia berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Agar Allah menguji aku, apakah aku pandai bersyukur atau aku kufur, mengingkari nikmatnya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang sanggup bersyukur, maka sesungguhnya dia hakikatnya sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan syukurnya manusia. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, yang ingkar akan nikmat Allah, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sisi yang kadang orang lupa. Kadang diberi kenikmatan, dia merasa itu bukan ujian, padahal hakikatnya itu ujian. Banyak di antara kita merasa bahwa kesusahan, kemiskinan, sakit itu ujian. Mengharap mendapatkan kekayaan, mengharap
mendapatkan kemudahan, tetapi ketika Allah kasih kemudahan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita periksa keimanan kita. Kita periksa ketakwaan kita, dan kita harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia adalah orang yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim tadi. Orang mukmin yang selamat menghadapi ujian. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan ini pun baik baginya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, dengan 3 rukun. Yang pertama dengan hati, meyakini bahwa nikmat Allah yang ada pada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya wajib. Seorang yang beriman meyakini itu datangnya dari Allah. Karena kalau tidak, berarti sudah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terbersit di hati seorang, di hati seseorang, bahwa nikmat itu bukan dari Allah, maka dia telah kufur nikmat. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada kenikmatan yang ada pada kamu, kata Allah, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua dengan lisan. Hendaknya seseorang yang mendapatkan nikmat Allah, dia mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Dan boleh baginya berbicara tentang kenikmatan tersebut selama tidak sombong. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ucapkanlah. Kemudian yang ketiga bil jawarih, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah." Dan carilah negeri akhirat terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada dirimu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan hati, dengan lisan, dan kita beramal soleh di atas muka bumi ini agar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, khutbah mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat-nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras, sangat pedih. Dari sini hadirnya Allah, ya kan? Kita mengetahui bahwa seorang yang beriman ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur pada Allah. Dan bersyukur pada Allah adalah direalisasikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku. Dan jangan sampai ada terbersit dalam hati kita bahwa kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk main-main. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini adalah prasangka orang-orang kafir, perkiraan orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia memiliki tugas yang mulia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita minta berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk beribadah kepadanya sampai meninggal. Agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari larangannya dan menguatkan diri kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا
يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.